Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Kamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan dari bang soal ya, sama seperti biasanya kita akan membahas nomor selanjutnya. Yang kemarin kita sudah sampai di nomor 650. Jadi kali ini kita akan melanjutkan nomor selanjutnya, yaitu di nomor 651. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas bersama-sama. Jadi nomor 651 ini ya, coba mari kita bahas. Ini soalnya adalah tentang iklan ya. Jadi iklan 다음은 무슨 광고입니까? Jadi seperti itu. 광고 itu artinya adalah iklan. Musen itu apa? Jadi berikut ini itu adalah iklan apa? Seperti itu ya pertanyaannya itu. Mari kita ini pahami dulu iklannya ya 여러분. 여행을 예약하고 가방을 선물로 받으세요. Jadi ini artinya yeyak itu membooking. Jadi membookinglah wisata. Kemudian terimalah atau dapatkanlah hadiah berupa tas. Seperti itu ya. Itu adalah iklannya. Ini kan bisa, ntar saya besarkan lagi ya. Yohengyong ya, maaf ini kurang jelas ya karena sudah saya zoom jadi kurang jelas. Yoheng itu wisata. Kalau Yohengyong itu artinya adalah pengguna wisata atau pengguna paket wisata. Kabangel muryoro 드립니다. Jadi pengguna paket wisata akan diberikan secara gratis tas. Jadi seperti itu ya. Kira-kira ini adalah iklan apa? Seperti itu ya, Yerbun ya. Mari kita bahas. Nomor 1, kabang kwangko. Itu artinya adalah iklan tentang tas ya, iklan tas ya. Ini bukan iklan tentang tas ya, Yerbun ya. Ini adalah iklan tentang paket wisata. Nomor 2, yohengsa kwangko itu adalah iklan biro perjalanan atau iklan tentang agen perjalanan itu ya, Yerbun ya. Nomor 3, ini adalah iklan tentang komputer. Nomor 4 adalah Undungwa Kwangko itu adalah iklan tentang sepatu olahraga. Jadi karena ini adalah iklannya berubah seperti ini ya, membookinglah wisata lalu dapatkanlah hadiah berupa tas ya, seperti itu ya. Jadi intinya iklan ini adalah iklan tentang biro perjalanan atau biro wisata ya, bukan iklan tentang tas. Oke, 정답은 2번입니다. 652, 다음은 무슨 광고입니까? Jadi ini tentang pembahasan ya, masih tentang pembahasan tentang iklan ya. Jadi berikut ini adalah iklan tentang apa? Ya, iklan apa seperti ini ya. Mari kita bahas iklannya ya. Jadi 담배를 잡은 손은 이길 수 없습니다. Jadi seperti itu ya. Kalau kita penggal di sini, maaf salah ya. Jadi 담배를 잡은 손, kita penggal dari sini. Jadi kita menggalnya dari sini. Jadi 손 itu artinya adalah tangan. Jadi tangan yang memegang rokok ya. Jadi tangan yang memegang rokok ini maksudnya itu ya. 이길 수 없습니다 itu tidak akan bisa menang, seperti itu ya. Jadi tangan yang memegang rokok itu tidak akan bisa menang. Maksudnya itu orang yang merokok itu mungkin kesehatannya itu akan melemah, seperti itu mungkin ya. Terus ini 건강을 위해 담배를 끊읍시다. Jadi seperti itu. Jadi ken itu mematikan. Kalau 끊읍시다 itu artinya adalah sida itu kan marilah ya. Mari kita matikan atau mari kita berhenti merokok untuk kesehatan, seperti itu. Jadi kira-kira ini adalah iklan tentang apa ya, Robu? Nomor 1, 옷 광고. Itu adalah iklan tentang baju. Jelas nih bukan. Nomor 2, 약 광고. Itu iklan tentang obat. Jelas tidak. Nomor 3, 금연 광고. Iklan tentang larangan merokok. Nomor 4 itu adalah 화장품 광고. Itu iklan tentang kosmetik. Oke, 정답은 3번입니다. Iklan tentang larangan merokok. 653, 다음 중에서 어느 음식이 제일 쌉니까? Seperti itu ya, kita penggal dari sini. Jadi di antara atau di tengah-tengah berikut ini, maksudnya di antara keempat makanan ini ya, Yorpun ya. 어느 음식이, jadi makanan yang manakah yang paling murah ya, seperti itu ya. Jadi di tengah makanan berikut ini, maksudnya di tengah-tengah berikut ini, itu makanan manakah yang paling murah? Yang paling murah itu mana? Jelas ya, gampang ya. Kalau ini ada kata charimgyo itu menu ya. Yang paling murah itu kalau ini ramyeon 2000. Kalau bibimbap 4.500. Yang paling murah adalah ini ya, kalkuksu. Oke, 정답은 yang 1000-an tuh kalkuksu ya. Berarti nomor 3 ya jawabannya ya. Oke, 정답은 3번입니다. 654 ya, mari kita bahas bersama-sama. Oke,
Saya besarkan seperti ini ya, biar lebih enak. 다음 광고에 있는 자주입방에 대한 설명으로 맞지 않은 것을 고르십시오. Jadi 고르십시오, pilihlah hal yang tidak benar menurut penjelasan tentang kos-kosan ya, rumah kos-kosan yang ada iklannya berikut ini. Jadi kita disuruh mencari hal yang tidak benar atau tidak betul. Ya, ingat ya itu ya. Ini iklannya seperti ini ya, 여러분 ya. 자주입방 세놓습니다. Jadi 세놓습니다 itu artinya adalah menyewakan. Ingat ya, ini kata baru. Menyewakan rumah kos atau kamar kos. Ini fasilitasnya. Sisol itu fasilitasnya ada bang. Bang itu kamarnya itu adalah satu buah. Jadi fasilitasnya kamar satu buah, terus dapur, terus ada juga wajangsil toiletnya, terus wolse biaya ya, maaf buaya, biaya bulanannya itu wolse itu biaya bulanan ya, atau itu pokoknya ya biaya bulanan gitu ya, bayar per bulannya gitulah ya. Biaya bulanannya adalah isi manon itu atau 200.000 won. Wici letaknya ada di titik-titik Thakyo Jongmun Genco, ada di sekitar pintu gerbang universitas. Ini universitasnya tidak disebutkan ya. Terus Jihachol, Ihoson, Sinchonyok, Sambon Chulku Koroso, Sambun Gori. Gori itu artinya jarak ya. Jadi jaraknya itu 3 menit ya berjalan kaki dari pintu keluar nomor 3. Stasiun Sinchon, jalur 2 kereta bawah tanah. Terus ini jika mau bertanya bisa menghubungi ke nomor ini. Ya seperti itulah ya info iklannya. Ingat ya, kita disuruh mencari hal yang tidak betul. Kira-kira yang tidak betul itu nomor berapa? Mari kita bahas ya Yorpun ya. Ntar saya hapus dulu ini. Oke, mari kita bahas. Yang nomor 1. 지하철역에서 가깝습니다. Jadi ini kamar kosnya itu ya, maksudnya itu dekat dari stasiun kereta bawah tanah. Jelas ini sesuai ya, karena apa? Ini berjalan kaki jaraknya hanya 3 menit ya berjalan kaki dari pintu keluar nomor 3 stasiun kereta bawah tanah. Jelas ini sesuai. Jadi itu termasuk dekat ya, berjalan kaki cuma 3 menit itu dekat. Nomor 2. 근처에 대학교가 있습니다. Jadi di sekitarnya itu ada namanya universitas. Jadi di sekitarnya itu ada universitas. Jelas itu sesuai. Karena ini apa? Letaknya ada di sekitar pintu gerbang universitas. Secara otomatis itu di sekitarnya itu ada universitas. Itu sesuai ya 여러분 ya. Nomor 3. 부엌을 사용할 수 있습니다. al-su'id itu artinya bisa. Kita bisa menggunakan dapur. Ya, kita bisa menggunakan dapur. Jelas itu sesuai. Karena apa? Ini fasilitasnya ada kamar satu buah, terus dapur, dan juga ada toiletnya. Jelas kita bisa menggunakan dapur. Tidak mungkin kan ada kamar kos, ada fasilitas dapurnya. Kita itu tidak boleh menggunakan dapur. Jelas itu kita bisa menggunakan dapurnya. Oke, jawabannya itu jelas nomor 4. Karena nomor 1, 2, 3 jelas itu anmaja, tidak betul. 정답은 4번 입니다. 매년 tiap tahunnya itu isi 만원을 내야 합니다. Tiap tahunnya itu kita itu harus membayar 200.000 won. Ini tiap tahun loh ya, bukan tiap bulan loh ya. Berarti nomor 4 ini tidak sesuai. Karena yang 200.000 won itu bukan bayar tiap tahun ya, tapi wolse. Kita bayar bulanan. Jadi per bulannya itu 200.000 won, bukan per tahunnya 200.000 won. Jelas nomor 4 ini tidak sesuai. Karena nomor 4 tidak sesuai. Oke, 정답은 4번입니다. 655. 다음은 서울의 한 주간 날씨입니다. Jadi berikut ini adalah cuaca. Kata jugan itu artinya adalah mingguan. Jadi han jugan itu mingguan gitu aja. Han itu kan 1, kalau han jugan 1 minggu. Anggap aja mingguan. Jadi berikut ini adalah cuaca mingguan atau cuaca dalam seminggu kota Seoul. 잘못 설명한 것은, jadi hal yang penjelasannya itu tidak betul atau salah ya. Jadi hal yang penjelasannya itu salah itu yang apa, yang mana gitu kira-kira ya. Jadi ini ilil itu setiap hari atau 1 hari ya. Ilil jukan ilgiyepo. Ilgiyepo itu adalah ramalan cuaca selama seminggu.
kota Seoul. Ya, ini ada Nalcha, tanggalnya tanggal 19, terus ini harinya hari Wolyoil itu hari Senin. Terus Nalsi cuacanya itu cerah. Jadi kalau ada soal seperti ini ya Yorobun ya, kalian langsung aja ke to the point, yaitu ke jawabannya langsung kalian artikan ya. Jangan kalian baca dari soalnya seperti ini. Langsung aja ke intinya. Karena apa? Itu untuk mempersingkat waktu kalian ya. Jadi kalian baca dulu dari ini ya jawabannya. Nomor 1. Kira-kira ini sesuai nggak dengan tabel di atas? Nomor 1, Wayoil. Wayoil itu hari Selasa. Wayoil nace, jadi pada siang hari Selasa itu akan cerah cuacanya. Hari Selasa siang hari. Coba kita lihat hari Selasa, Wayoil. Ya, ini hari Selasa pada siang hari. Oke, ini kata mak itu cerah ya. Kalau yang malamnya ya, yang mendung itu ya, berarti Huryo Jim itu menjadi mendung. Jadi malamnya itu menjadi mendung gitu ya. Jadi siangnya itu cerah, kemudian setelah itu malamnya itu akan menjadi mendung. Berarti nomor 1 ini sesuai ya. Ingat kita disuruh mencari hal yang tidak benar ya, yang salah penjelasannya itu, yang jalmut ini yang salah. Oke, nomor 1 sesuai. Langsung aja ke nomor 2, 수요일에는, jadi pada hari Rabu, 비나 눈이 오겠습니다. Hari Rabu itu akan turun salju atau hujan. Hari Rabu, mari kita cek hari Rabu. 수요일, hari Rabu. Oke, ada hujan, ada salju. Jadi, 비 또는 nun itu hujan dan juga salju. Oke, berarti sesuai. Nomor 2 ini sesuai. Jelas bukan itu jawabannya. Nomor 3, 토요일 오후에는. Jadi pada Ohu itu bukan malam ya, ini setelah jam 12 siang tuh ya. Pada siang hari Sabtu, 비가 오겠습니다. Itu akan turun hujan. Ingat pada siang ya, ini jam 12 siang itu ya, di atas jam 12 siang itu namanya Ohu ya. Itu hari Sabtu akan turun hujan. Lihat hari Sabtu. Oke, ini ada caca lama-kelamaan menjadi mendung, lalu Ohu, ini Ohu bi. Ohu itu pada malam harinya atau setelah siangnya itu ya akan hujan ya. Oke, berarti nomor 3 ini sesuai ya Yorobun ya. Nomor 4, 금요일에는 pada hari Jumat, 오후부터 dari siang ya, mulai siang itu 눈이 오겠습니다. Itu akan turun salju pada hari Jumat, ini. Jadi 오전에 눈 온후. Jadi itu setelah turun salju pada pagi hari, maka akan game itu geta itu reda ya, seperti itu ya. Kata geta itu artinya reda. Jadi setelah turun salju pada pagi hari, setelah itu akan reda. Jadi nomor 4 ini tidak sesuai ya Yorobun ya. Ini karena nomor 4 금요일에는 pada Jumat itu mulai siang, padahal turun saljunya itu mulai pagi ya, dari pagi itu sudah turun salju. Kalau nomor 4 ini mulai siang turun salju, padahal siang itu sudah reda ya, seperti itu. Oke, 정답은 4번입니다. Oke, 정답은 4번입니다. Kita artikan dulu ya, ini apa artinya, kita artikan dulu biar sambil mengingat kosakatanya ya Yorobun ya. Jadi ini ada kata nalsi itu cuaca, nalca itu tanggal, kalau nalsi itu cuaca. Terus ini sipkuil, ini wol itu hari Senin, itu markem itu makta itu cerah ya. Kalau markem itu cerah tapi dalam bentuk kata benda, seperti itu. Jadi kalian jangan bingung loh, kok ini kan makta, bukan kok markem tulisannya ya itu. Ini cerah tapi dalam bentuk kata benda. Terus ini wayoil hari Selasa itu margenhu setelah cerah, terus pada malam harinya itu akan menjadi mendung ya, menjadi mendung. Terus hari Rabu itu bitonen nun, hujan dan juga turun salju gitu ya. Terus mokyoil hari Kamis itu gurem manen. Jadi gurem manem itu artinya gurem itu awan ya. Terus ini manta itu banyak. Jadi banyak berawan seperti itu ya. Nomor yang ini gemyoil ojone pada pagi hari itu setelah turun salju pada pagi hari, lalu game itu artinya reda. Kata game itu akan reda. Geta ya seperti ini ya tulisannya. Geta. Jadi geta itu artinya reda, tapi kalau game ini kan reda tapi dalam bentuk kata benda, seperti itu. Toyoil hari Sabtu itu caca itu artinya adalah lama-kelamaan atau makin lama itu akan menjadi mendung, setelah itu akan pada malam harinya itu akan turun hujan.
Jadi lama-kelamaan akan menjadi mendung lalu turun hujan. Terus hari Minggunya itu nun, akan turun salju. Seperti itu ya. Oke, 정답은 tadi nomor 4 ya. 정답은 4번입니다. 656. 다음 차림표에 대한 설명으로 맞지 않는 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang tidak benar menurut penjelasan tentang kata 차림표 itu menu ya, menu berikut. Kita disuruh mencari hal yang tidak benar menurut menu berikut ini. Ini ada kata 차림표, itu artinya menu ya, 여러분. Ini bibimbap harganya sekian, sundubu harganya sekian. Oke, ini kalian abaikan aja. Kalian langsung serang ke inti pokok permasalahannya, yaitu ke jawabannya ya, seperti itu. Lalu kalian cocokkan dengan tabelnya. Cara menjawabnya seperti itu ya. Nomor 1 ya, nomor 1 ini 제일 싼 음식은, jadi makanan yang, kata 제일 itu paling ya, kalau 싸다 itu murah. Jadi makanan yang paling murah itu adalah kalkuksu. Kalkuksu, coba lihat kalkuksu. Oke, kalkuksu harganya 3.000 won. Berarti itu adalah yang paling murah. Oke, nomor 1 itu sesuai ya, betul ya. Yang ingat, kita disuruh mencari hal yang tidak benar ya. Nomor 2, 순두부가 된장찌개보다 비쌉니다. Jadi 순두부 itu mahal atau lebih mahal dibandingkan 된장찌개. 순두부 harganya berapa? 순두부 itu harganya 4.000. Terus 된장찌개 harganya 4.000. Jadi ini harganya bukan kok lebih mahal ya. Jadi sundubu dan 된장찌개 itu harganya sama. Kalau ini kan nomor 2 itu sundubu itu mahal atau lebih mahal dibandingkan 된장찌개. Berarti ini tidak sesuai karena sundubu dan 된장찌개 ini harganya sama-sama 4.000 won. Ya, ingat ya ini ya. Ini sundubu 4.000, 된장찌개 4.000. Oke, jadi nomor 2 ini salah. Karena salah berarti jawabannya adalah yang nomor 2. Gitu aja ya. nomor 3, 해물탕은 2인분을 시켜야 합니다. Jadi 해물탕 itu ya 합니다, itu artinya adalah harus 시키다. 시키 menjadi 시켜. Jadi 해물탕 itu harus memesan 2 porsi. Kita lihat 해물탕 ini ya. Ini udah dipatok 2 porsi ya, seperti ini. Jadi otomatis 해물탕 ini memesannya harus 2 porsi. Oke. Nomor 3 ini sesuai ya, karena sesuai berarti bukan nomor 3 jawabannya. Nomor 4, 이 식당에서는, jadi di rumah makan ini atau di restoran ini 불고기를 팔지 않습니다. Jadi di rumah makan ini tidak menjual bulgogi. Oke, bulgogi ini nggak ada ya. Oke, berarti nomor 4 ini sesuai. Karena rumah makan ini tidak menjual bulgogi. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang nomor 2 ya, 여러분 ya. Karena ini tidak sesuai dengan tabel yang di sini. 순두부가 된장찌개보다 비쌉니다. 순두부 itu harganya lebih mahal dibandingkan 된장찌개. Padahal 순두부 harganya 4.000. 된장찌개 harganya 4.000. Itu harganya sama, bukan kok lebih mahal. Oke, 정답은 2번입니다. 657. 이 광고에서 알 수 없는 것은 무엇입니까? Jadi hal yang al suop itu tidak bisa. Alta itu tahu. Jadi al suop itu tidak bisa diketahui gitu ya. Jadi hal yang tidak bisa kita ketahui dari iklan ini itu apa kira-kira? Mari kita bahas iklannya. Kita lihat iklannya terlebih dahulu. Ini ada kata Jeju-do. Jeju-do itu nama tempat di Korea. Jadi do itu pulau. Jadi pulau Jeju ini ya. Jadi pulau yang terletak di selatan Korea. Ada di bawah sendiri itu ya. Bagian selatan Korea Selatan. Terus 산과 바다가 있는 섬. Jadi 섬 itu artinya pulau yang ada atau yang memiliki gitu ya. Pulau yang memiliki laut dan gunung. 제주도로 오세요. Jadi datanglah ke Pulau Jeju. Ini sambak sail, sambak itu 3 malam, sail 4 hari. Sambak sail meju 금요일 오전, pada pagi hari, hari Jumat setiap minggunya itu ohu julgal, berangkatnya itu pada malam hari, berangkatnya pada siang ya, mulai siang. Jadi ohu itu jam 12 siang ke atas itu namanya ohu. Jadi biayanya itu adalah 300.000 won, ada samsim manon ya. Jika mau bertanya hubungi nomor ini. Ini ada Jeju Yohengsa. Yohengsa itu biro perjalanan Jeju gitu ya. Kita disuruh mencari hal yang tidak bisa kita ketahui dari iklan ini. Yang tidak bisa diketahui dari iklan ini itu apa? Yang nomor 1, Yoheng Kikan.
periode yoheng, wisata. Jadi periode wisatanya itu ada ya, ini ada 3 hari 4 malam, maaf 3 malam 4 hari. Berarti ini otomatis ada ya. Nomor 2, mulo bonen kot itu artinya adalah tempat yang, ini kata mulo boda kan ini mencari tahu ya. Jadi mencoba mengetahui. Jadi tempat yang ingin mencoba diketahui atau tempat yang ingin kita ketahui gitu ya. Tempat yang ingin kita ketahui, jelas ini ada karena ini ada kata muni. Jika mau bertanya hubungi nomor ini. Berarti ini sesuai. Jadi yang kita disuruh mencari hal yang tidak tertera di iklan ini itu apa? Nomor 3 itu yoheng kakyok itu harga wisatanya itu ada ya. Ini ada 300 won, berarti harganya itu tertera di sini. Berarti itu bisa diketahui ya. Yang nomor 4 itu yoheng sa ka inen kot, tempat yang memiliki biro perjalanan. Jadi tempat yang memiliki atau tempat yang ada biro perjalanannya. Jadi itu tidak bisa diketahui dari iklan ini. Oke, berarti karena nomor 4 itu tidak bisa diketahui dari iklan ini, berarti jawabannya adalah nomor 4. 정답은 4번입니다. 658. 이 광고의 내용으로 알 수 없는 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang al-su'ab itu artinya tidak bisa, alta itu tahu. Jadi yang tidak bisa kita ketahui dari isi iklan berikut ini itu apa? Berarti kita disuruh memilih hal yang tidak bisa kita ketahui dari isi iklan berikut ini itu apa? Ya, ini ada kata Seoul Hasuk. Hasuk itu artinya adalah rumah kos ya, kos-kosan Seoul. Sako Pionanan Hasuk Jeep ini adalah rumah kos yang nyaman dan juga murah. Kata sata itu murah. Jadi Chonwa jika mau menelpon itu adalah bisa kontak ke nomor ini. Lalu siksa makan itu difasilitasi ya. Ada fasilitas makan pagi dan makan malam. Terus alamatnya atau lokasinya itu ada di Seoul Daehakyo에서 걸어서 5분. Jadi lokasinya itu 5 menit berjalan kaki dari Universitas Seoul, itu lokasinya. Terus kakyok harganya itu handare dalam 1 bulannya itu membayar sasimanon atau 400.000 won. Seperti itu ya info dari iklannya. Ingat kita disuruh mencari hal yang tidak bisa kita ketahui dari isi iklan berikut ini. Yang tidak bisa kita ketahui. Nomor 1. Seoul Daehakyo에서 가깝습니다. Jadi ini rumah kosnya itu dekat dari ini Daehakyo Universitas Seoul. Karena ini berjalan kaki hanya memerlukan waktu 5 menit ya berjalan kaki dari Universitas Seoul. Secara analogi itu ya berarti ini adalah rumah kosnya itu dekat dari universitas. Berarti sesuai. Ingat kita disuruh mencari hal yang tidak sesuai atau yang tidak bisa diketahui gitu ya. Nomor 2, 한 달에 40만 원을 내야 합니다. Jadi dalam 1 bulannya kita itu harus membayar atau menyerahkan uang ya, harus membayar 400.000 won. Jadi kita lihat di bagian kakyoknya. handale sasimanon. Berarti nomor 2 ini sesuai. Nomor 3 점심은 ya makan siang. Siang ya kalau 점심 tuh. Kalau ini artikan makan siang gitu aja. 점심은 하숙집에서 주지 않습니다. Jadi makan siang itu jian tidak diberikan, tidak diberi dari rumah kos. Jadi makan siang tidak diberikan oleh rumah kos ini karena makannya itu cuma makan pagi dan makan malam ya, ajim jonyok. Jadi jomsim itu tidak diberikan. Itu ya. Berarti itu sesuai ya, sesuai karena yang diberikan cuma pagi dan malam. Berarti nomor 3 ini makan siangnya tidak diberikan. Oke, berarti sesuai nomor 3 ini. Nomor 4, 방을 다른 사람과 함께 사용합니다. Jadi kita itu harus menggunakan bersama-sama dengan orang lain kamar. Maksudnya itu apa? Kita harus menggunakan kamar bersama-sama dengan orang lain. Ya, ini tidak ada diketahui di sini ya, ini nggak ada tertera di sini. Otomatis nomor 4 ini karena tidak ada yang tertera di tabel ini, otomatis nomor 4 ini adalah jawabannya. Karena tidak ada tertera di iklannya, seperti itu ya. Oke, 정답은 4번입니다. 659. 다음 안내문의 내용과 다른 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang berbeda dengan isi
keterangan atau lembar informasi berikut ini. Ingat, kita disuruh mencari hal yang berbeda dengan isi keterangan berikut ini ya, Yorpun ya. Ini ada Gyeongbokgung. Gyeongbokgung itu nama tempat di Korea, ini nama tempat wisata, ini kuil ya, nama kuil ya, seperti itu ya. Ini alamatnya, letaknya itu ada di Chongrogu, Sejongro, itu alamatnya atau letaknya, lokasinya. Gencoyok, stasiun yang terdekatnya itu adalah Jihacheol Samoson, Gyeongbokgungyok. Jadi stasiun Gyeongbokgung, jalur 3, stasiun kereta bawah tanah. Ini ada Yokwa Gori, jarak dengan stasiunnya itu adalah 300 meter. Koroso Obun, jadi 5 menit berjalan kaki. Jadi jaraknya itu 5 menit berjalan kaki, yaitu cuman 300 meter itu jarak. Kata Gori itu jarak ya, Yorpun ya. Terus Anne Chonwa itu telepon info. Jadi jika mau menelpon, tanya-tanya info itu bisa menghubungi nomor ini. Ingat, kita disuruh mencari hal yang berbeda dengan isinya ya, Yorpun. Coba nomor 1, mari kita bahas. Gyeongbokgung, jadi Gyeongbokgung Sejongro 있습니다. Jadi Gyeongbokgung itu ada di Sejongro. Sejongro sesuai enggak? Oke, ini ada Sejongro. Oke, nomor 1 sesuai. Nomor 2, Gyeongbokgung에 가려면 jika mau pergi ke Gyeongbokgung, 지하철 3호선을 타야 합니다. Jadi kita itu ya 합니다 itu artinya harus ya. Kita harus naik jalur 3 stasiun kereta bawah tanah. Kereta bawah tanah ya maksudnya itu. Jalur 3. Oke ya, berarti ini ya. Berarti kita harus naik jalur 3 sesuai. Nomor 3, Gyeongbokgungyok에서 ini Gyeongbokgung까지 버스로 5분 거리입니다. Jadi dari stasiun Gyeongbokgung sampai ke Gyeongbokgungnya itu memerlukan waktu 5 menit ya dengan menggunakan bis. Padahal itu 5 menit dengan berjalan kaki, bukan menggunakan bis. Jadi jawabannya nomor 3 ini tidak sesuai dengan ini ya, isi dari artikel di atas itu. Jadi jawabannya nomor 3, 정답은 3번입니다. Nomor 4, 질문이 있으면 jika ada pertanyaan, ini bisa jika menelpon dengan nomor ini. Berarti nomor ini ya, berarti sesuai. Oke, berarti nomor 4 ini sesuai. Jadi jawabannya yang tidak sesuai atau yang tidak benar dengan isi adalah nomor 3. 정답은 3번입니다. 660, mari kita bahas. Oke, 다음은 한국어 교육 과정 안내입니다. Jadi berikut ini adalah info kursus pelatihan bahasa Korea. 아내문의 내용과 다른 것은 무엇입니까? Jadi hal yang berbeda dengan isi lembar informasi berikut ini itu apa? Ingat, kita disuruh mencari hal yang berbeda. Seperti itu ya. Ini 무료 한국어 교실. Jadi Okewol Kwajong. Jadi ini ruang kelas bahasa Korea gratis. Ya, ini kursusnya atau programnya itu selama 5 bulan. Ya. Programnya selama 5 bulan. Terus ini waktu dan harinya. Sigan itu waktu, yoil itu hari. Terus ini kalau waktunya itu jam 2 sampai jam 4. Ini hari Sabtu itu untuk kelas dasar ya, Cokeban kelas dasar. Kalau hari Minggu itu ini untuk Gokeban dan lain-lain. Ini daftarannya seperti itu ya. Terus ini Gekang awal semesternya itu adalah bulan 9 tanggal 1. Jadi kalau ada soal seperti ini ya Yorpun ya, kalian itu langsung ke to the point ya, langsung ke jawabannya kalian artikan lalu kalian cocokkan. Cara mengartikannya itu seperti itu. Jangan kalian terjemahkan dulu ini tabelnya semua, nanti memakan banyak waktu. Ingat, langsung ke to the point-nya kita, yaitu kita artikan ke jawabannya terlebih dahulu lalu kita cocokkan dengan tabelnya. Nomor 1, 수업료를 내지 않습니다. Jadi ini adalah tidak membayar biaya pelatihan. Jelas ya, ini ada kata gratis, muryo. Karena ini ada kata muryo, gratis, otomatis itu tidak membayar atau tidak membayar biaya pelatihan. Oke, nomor 1 ini sesuai. Ingat, kita disuruh mencari hal yang tidak sesuai. Nomor 2, 평일에는, jadi pada hari kerja. 평일 itu hari kerja ya. Jadi 평일 itu adalah hari Senin sampai Jumat, itu namanya 평일, hari kerja. Pada hari kerja, 수업이 없습니다. Itu tidak ada kelas atau tidak ada pelatihan pada hari kerja itu. Jelas, ini
kelasnya cuma hari Sabtu dan hari Minggu, itu bukan termasuk Pyongil ya. Ingat, kalau Pyongil itu adalah hari Senin sampai Jumat. Kalau Toyoil, Ilyoil itu bukan termasuk Pyongil tapi termasuk Jumal, seperti itu. Jelas nomor 2 ini sesuai. Karena sesuai jadi bukan nomor 2 jawabannya. Nomor 3, Swapen, ya, kelasnya atau pelatihannya itu Owulbuto Sijakamnita. Jadi dimulai dari bulan 5. Jadi kelasnya dimulai dari bulan 5. Kita lihat di Gekang. Gekang itu adalah awal semester atau awal mulai kelas ya, atau awal pelatihannya. Itu adalah bulan 9, bukan bulan 5. Jadi nomor 3 ini tidak sesuai ya. Karena awal kelasnya ini bulan 9 ya ini ya. Gekang awal semester atau awal kelas bulan 9. Kalau nomor 3 ini kelasnya dimulai dari bulan 5, jelas tidak sesuai. Jongdapen Sambon Imnida. Nomor 4, Jonwaro. Ini 신청 할수 없습니다. Jadi tidak bisa mendaftar dengan menggunakan telepon. Ya, itu adalah ini ya, 신청. Ini cara pendaftarannya. 센터 직접 방문 신청. Ini artinya adalah mendaftar langsung ya. Mendaftar kata 방문 itu mendaftar secara bangun berkunjung secara langsung ke pusat pelatihannya itu. Otomatis karena itu mendaftarnya harus secara langsung, berarti tidak boleh mendaftar melalui telepon. Nomor 4 ini sesuai. Karena sesuai berarti bukan nomor 4 jawabannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 3번입니다. 정답은 3번입니다. 661. 다음은 무엇을 나타낸 것입니까? Jadi berikut ini itu adalah hal yang menunjukkan apa? Kata nataneta itu artinya menunjukkan. Jadi berikut ini adalah hal yang menunjukkan apa? Jadi ini kira-kira itu apa? Mari kita bahas. Oke, nomor 1 itu yang 양념장을 만든다 itu adalah membuat bumbunya terlebih dahulu. Nomor 2, 국수를 끓는 물에 삶는다 itu adalah rebuslah air dan didihkan mie-nya. Kata 국수 itu mie. Nomor 3, 국수를 찬물에 ini 헹군다 itu adalah bilaslah dengan menggunakan air dingin ya. Bilas pada air dingin mie-nya. Maksudnya itu bilas mie dengan air dingin gitulah ya. Nomor 4 ini 국수의 물기를 빼다 itu hilangkanlah cairan pada mie-nya atau lepas airnya mie itu ya. Jadi lepas cairan pada mie-nya terlebih dahulu. Lalu 국수와 양념장을 비빈다 itu artinya adalah campurlah bumbu dengan mie-nya. Nomor 6 itu 완성. 완성 itu adalah siap disajikan atau bisa juga selesai ya, atau sempurna. Karena kata 완성하세요 sempurnakanlah gitu ya. Berarti ini pertanyaan simpel ya. Ini adalah hal yang menunjukkan apa? Seperti itu aja ya. Nomor 1 ini 젓가락을 사용하는 법 itu artinya 사용하는 방법 ya. 방법 itu cara menggunakan sumpit. Ya, nggak ada kata seperti itu ya. Jelas ini salah. Nomor 2 ini 비빔국수를 만든 방법. Itu artinya adalah cara membuat, ini bibim itu campur. Kalau kuksu itu mie. Kalau bibim kuksu itu artinya adalah mie campur. Cara membuat mie campur, yaitu jawabannya adalah nomor 2 ya, ya. 정답은 2번입니다. Kan jelas ya, kan ada mie-nya, terus ada dicampur bumbunya, yaitu. Berarti adalah cara membuat mie campur. Nomor 3, 맛있는 식당을 찾는 방법. Cara mencari rumah makan yang enak. Jelas itu salah. Nomor 4, 좋은 국수를 고르는 방법. Cara memilih mie yang bagus. Itu juga salah. Oke, yang betul adalah cara membuat mie campur. Seperti ini. Seperti itu tadi ya. 662. 이번 달에 안전교육을 받을 직원은, ya kita penggal dari sini ya, 직원 karyawan yang akan menerima pelatihan keselamatan pada bulan ini. 어디로 가야 합니까? Jadi mereka itu harus pergi kemana? Jadi mereka harus pergi ke mana? 알려드립니다. Ini adalah memberitahu atau pemberitahuan gitu aja. Ini pemberitahuan saja. Jadi 이번 달 안전교육 장소가 바뀌었습니다. Itu artinya adalah ini ya. Tempat pelatihan keselamatan bulan ini itu telah diganti atau telah dirubah.
Jadi yang awalnya itu Byeongyong John itu sebelum dirubah atau sebelum diganti, sebelum pindah gitu ya maksudnya itu. Sebelum pindah itu pelatihannya akan dilakukan di ruang komputer lantai 1. Tapi ini tempat pelatihannya itu sudah berubah ini ya, telah berubah ini. Jadi setelah pindah itu diganti ke ini ada Sajeng Sokangdan, itu artinya adalah auditorium kecil ini ya. Auditorium kecil ini lantai 4. Jadi yang awalnya di ruang komputer lantai 1 dipindah ke auditorium kecil lantai 4 seperti itu. 교육 시간과 내용에 대한 문의는 홍보부 사무실로 해주시기 바랍니다. Jadi ini ya. Jadi yang mau bertanya tentang isi dan waktu pelatihan, ini Jusiki Paramida itu saya harapkan untuk melakukan ke kantor bagian promosi, atau saya harapkan untuk melapor ke kantor bagian promosi, seperti itu ya. Jadi kira-kira itu, ini pertanyaannya cuma simpel ya. Jadi karyawan yang akan mau mendapatkan pelatihan keselamatan pada bulan ini, mereka itu harus pergi kemana? Seperti itu ya. Nomor 1, Iljeng Komputersil. Ini adalah ruang komputer lantai 1. Ini adalah sebelum pindah. Awalnya memang di sini, cuman karena pindah maka diganti ke Sajeng Sokangdan. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Ya seperti itu ya Yorpun ya. Jadi kata Bakuyos입니다. Ini adalah telah berubah atau telah diganti tempatnya itu. Jadi jawabannya nomor 2 ya Yorpun ya. Nomor 3 ini Hongbobu Samusil. Ini adalah kantor bagian promosi. Nomor 4 itu Wesa Jongmun Ap. Itu adalah depan pintu gerbang perusahaan. Jelas salah. 정답은 2번입니다. Nomor 663, 다음은 구인 광고입니다. Jadi berikut ini adalah iklan 구인. 구인 itu adalah lowongan ya. Jadi berikut ini adalah iklan lowongan pekerjaan gitu mungkin ya. 광고의 내용과 맞지 않은 곳을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang jian tidak benar pada isi iklan ini. Berarti kita disuruh mencari hal yang tidak benar ya Yorpun ya. Ini ada 용접공 구함. 구함 itu artinya adalah mencari atau dibutuhkan gitu ya. Dibutuhkan kalau 용접 itu mengelas, kalau 용접공 itu artinya adalah tukang las. Jadi dibutuhkan atau dicari tukang las. Ini persyaratannya adalah cobo kaneng. Cobo itu artinya adalah pemula. Jadi pemula itu bisa, maksudnya itu bisa mendaftar seperti itu ya. Jadi pemula pun bisa mendaftar. Terus ini gemusikan gebyo. Jadi gaji dan juga jam kerjanya itu 상담후 setelah konsultasi ya, setelah bernegosiasi atau setelah berkonsultasi itu 결정 itu akan diputuskan. Jadi gaji dan jam kerjanya itu akan diputuskan, kata 결정 itu akan diputuskan setelah berkonsultasi. Terus ini Siheungsi Mukam ini nama alamat ya ini ya. Ini alamatnya di sini. Terus ini ada Sengjin Gemsuk, ini adalah nama perusahaannya. Jadi nama perusahaannya itu adalah Sengjin Gemsuk. Alamatnya di Siheungsi Mukam ini ya alamatnya itu. Terus nomor teleponnya ini. Kita disuruh mencari hal yang tidak benar dengan isi yang kita baca tadi ya. Nomor 1. Ini ada isipte, ya ini isipte, ya ini mungkin kalau D ini kan satuan unit ya Yorpun ya. Kalau semul itu kan semul D itu 20 unit, kalau ini isipte itu artinya adalah 20 tahunan, jadi seperti itu ya. Kalau D itu betul satuan unit mobil ya, tapi kalau ini, kalau semul D itu 20 unit, kalau isipte itu artinya 20 tahun. Jadi isipte 남자를 한 명 구하고 있습니다. Jadi koit sedang mencari atau dibutuhkan ya. Sedang dibutuhkan satu orang laki-laki berusia 20 tahunan. Ya ini tidak tertera di iklan tersebut. Yaitu nanti dulu. Nomor 2. 일하는 시간과 월급은. Jadi gaji dan jam kerjanya itu 아직 알 수 없습니다. Ajik itu masih, kalau alta itu tahu, kalau suap tidak bisa. Masih tidak bisa tahu, artinya itu apa? Gaji dan jam kerjanya itu masih belum bisa diketahui. Karena itu gajinya itu akan diputuskan setelah konsultasi, seperti itu. Jadi betul ya, nomor 2 ini betul.
Jelas bukan nomor 2 jawabannya. Nomor 3, 용접 기술이 없는 사람도. Jadi orang yang tidak ada teknik mengelas, maksudnya itu orang yang belum mempunyai teknik mengelas gitu ya, belum bisa mengelas gitu maksudnya itu ilhal su ismnida, itu al suit bisa bekerja. Jadi itu bisa juga bekerja. Jadi orang yang tidak memiliki teknik mengelas pun ya itu bisa mendaftar atau bisa bekerja. Itu sesuai ya. Karena ini ada kata cobu, pemula pun itu bisa. Jadi pemula itu bisa mendaftar gitu ya. Nomor 4, Wesa Iremen, jadi nama perusahaannya itu adalah ini Sengjin Gemsuk ya, sesuai ya ini ya, Sengjin Gemsuk ini. Lalu kemudian Sengsie Ismnida ini ada di Sihengsi, berarti sesuai. Jadi nomor 2, 3, 4 sesuai, jawabannya adalah nomor 1. 20대 남자를 한 명 구하고 있습니다. Ini sedang dibutuhkan satu orang laki-laki berusia 20 tahun karena tidak tertera di iklan di atas ini. Oke, jadi jawabannya adalah ilbon imnida. 664. 다음 안내문의 내용과 다른 것은 무엇입니까? Jadi hal yang berbeda dengan isi lembar informasi berikut ini itu apa? Ingat, kita disuruh mencari hal yang berbeda. Mari kita bahas. 주유소에서 일할 분. Jadi bun itu sama seperti saram ya. Ilhal saram, ilhal bun itu artinya orang. Bun itu bisa diartikan menit, bisa diartikan orang ya. Jadi ini orang yang akan bekerja di Juyuso, pom bensin. Jadi dicari orang yang akan bekerja di pom bensin. Mujib itu artinya adalah dibutuhkan atau lowongan gitu aja ya. Lowongan kalau inwon itu jumlah orang. Jadi jumlah orang yang dibutuhkan itu ada 2 orang. Songbyol jenis kelaminnya laki-laki. Gemusikan jam kerjanya itu jam 3 sore sampai jam 11 malam. Gemuyoil itu hari kerjanya itu hari Senin sampai hari Sabtu. Gajinya itu per jamnya itu 4.500 won. Itu adalah informasi lembar informasinya seperti ini ya. Kita disuruh mencari hal yang berbeda ya Yurpun. Mari kita bahas. Nomor 1, 일주일에 6일 일합니다. Jadi itu bekerja 6 hari dalam seminggu. Bekerja 6 hari dalam seminggu. Oke, ini dari hari Senin sampai hari Sabtu. Berarti 6 hari. Berarti nomor 1 ini sesuai. Nomor 2, haru에 11시간 일합니다. Jadi dalam sehari itu bekerja 11 jam. Dari jam 3 sampai jam 11 itu kalau dihitung kan nggak ada 11 jam ya. Itu sekitar 8 jam. Ya, berarti bukan 11 jam. Oke, nomor 2 ini tidak sesuai. Karena nomor 2 ini tidak sesuai dengan info lembar informasi di atas, berarti jawabannya adalah nomor 2 itu ya. Nomor 3, 남자 직원을 2명 구합니다. Jadi mencari atau dibutuhkan 2 orang karyawan laki-laki. Oke, jawaban ini nomor 3 sesuai ya, laki-laki 2 orang. Jadi sesuai. Nomor 4, 한 시간에 ini 4,500원을 받습니다. Jadi dalam 1 jamnya itu ya kita akan menerima sacon. Sacon itu 4.000, obek itu 500 won. Jadi 4.500 won. Jadi nomor 4 ini sesuai ya ini karena ini sacon obekon. Nomor 4 sesuai. Jadi yang tidak sesuai adalah yang nomor 2, haruwe yolansikan ilamnida. Jadi bekerja 11 jam dalam sehari. Padahal bekerjanya cuma dari jam 3 sampai jam 11, yaitu cuma 8 jam. 665, 다음 광고는 jadi iklan berikut ini 무엇을 나타내고 있습니까? Jadi iklan berikut ini itu menunjukkan apa? Maksudnya itu menunjukkan iklan tentang apa? Seperti itu ya. Mari kita lihat iklannya. Jadi ini ada gambar apa mangkuk, di dalamnya ada uangnya ya. Jadi kalau dia ini kita lihat iklannya coba. 돈이라면, jadi jika dinamakan uang, ya jika dinamakan uang, 남기시겠습니까? Apakah kamu itu mau menyisakannya? Ya seperti itu. Jika uang, apakah kamu itu mau menyisakannya? Seperti itu ya. Jadi ini kan di dalam mangkuk ini itu kan sebenarnya ada makanan ya. Kalau misalnya kamu itu makan terus makanannya itu tidak habis, kan otomatis kan makanannya masih sisa.
Misalnya kamu sisa makanannya itu kamu buang, otomatis itu sama seperti kamu itu membuang uang. Seperti itulah kira-kira artinya itu ya. Jadi arti iklan di atas itu kira-kira apa? Nomor 1, 돈을 아껴서 쓰십시오. Jadi gunakanlah secara hemat uang. Jelas bukan ya. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang nomor 2 ya Bun ya. 음식을 남기지 마십시오. Janganlah menyisakan makanan. Karena apa? Karena kalau kalian makan itu ya nasinya atau lauknya itu masih sisa, sama seperti kalian itu membuang nasi kan, nasinya pasti kamu buang. Kalau kalian membuang nasi sama seperti kalian itu membuang uang. Makanya inilah makanannya diganti dengan uang. Kalau kalian membuang nasi sama seperti membuang uang. Oke, 정답은 2번입니다. Jadi jangan menyisakan makanan. Nomor 3, 그릇에 돈을 넣지 마십시오. Janganlah memasukkan uang ke mangkuk. Itu nomor 3. Jelas bukan. Nomor 4, 수저를 바르게 사용하십시오. Gunakanlah secara benar sendok dan sumpit. Oke, jawabannya adalah nomor 2. 666 다음 광고는 jadi iklan berikut 무엇을 나타내고 있습니까? Jadi iklan berikut itu koit itu artinya sedang ya. Sedang menunjukkan apa? Jadi kalau diartikan itu adalah iklan berikut ini menunjukkan iklan tentang apa seperti itu ya. Ini ada gambar stick baseball ya Yorgun. Ada gambar stick baseball terus ini ada tulisan. Mari kita artikan ini ya. Saya besarkan biar lebih enak. 쓰레기는 죽지 않는다. Jadi 쓰레기 itu sampah itu tidak mati. Jadi sampah itu tidak mati. 다만 재활용될 뿐이다. Akan tetapi atau namun sampah itu hanya bisa didaur ulang. Jadi iklannya itu isinya seperti ini ya. Sampah itu tidaklah mati, tapi atau namun sampah itu bisa didaur ulang. Kalau ada iklan seperti ini artinya apa kira-kira? Gitulah artinya ya. Sekarang saya kecilkan dulu ya. Ya, segini aja. Nomor 1, ini 쓰레기를 재활용합시다. Itu artinya adalah mari daur ulang sampah nomor 1. Nomor 2, 일회용품을 쓰지 맙시다. Itu artinya adalah jimapsita, itu artinya adalah mari janganlah memakai barang sekali pakai. Ini adalah 일회용품, itu artinya adalah barang sekali pakai ya, 일회용품 itu. Nomor 3, 작업장에서 떠들지 맙시다. Itu artinya adalah jangan ya, mari kita jangan berbicara keras ya atau gaduh di 작업장, tempat kerja. Nomor 4, 야구장에 쓰레기를 버리지 맙시다. Ini artinya adalah marilah kita jangan membuang sampah ya di lapangan bisbol. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah nomor 1 ya Yorgun ya. Jadi ini adalah 쓰레기를 재활용합시다. Mari daur ulang sampah karena sampah itu tidaklah mati. Karena sampah itu tidaklah mati tapi bisa didaur ulang gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Oke, 정답은 1번입니다. 667 다음 안내문을 바르게 설명한 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang penjelasannya itu benar lembar informasi berikut ini. Ingat kita disuruh mencari hal yang benar dari informasi dari brosur informasi ini ya. Coba ingat ya walaupun kalau kita ada soal panjang seperti ini ya, model diagram terus model kayak gini ini, kalian langsung kerjakan langsung ke titiknya, ke intinya ya. Jadi kalian harus mengartikan dari jawabannya terlebih dahulu ya. Terus jawabannya itu artinya apa, lalu kita cocokkan ke tabelnya ini atau ke brosurnya ini. Seperti itu akan lebih cepat. Ya, siapa tahu nanti kalian baru mengartikan jawaban yang nomor 1 langsung ketemu jawabannya. Jadi ini kan 교육 생 모집. Jadi dicari siswa pelatihan, ya dicari siswa pelatihan. Terus ini program kursus gratis bantuan pemerintah, ya kursus gratis bantuan dari pemerintah. Jadi nomor 1 kita artikan, lalu kita cocokkan. Kira-kira itu cocok nggak sama ini brosur informasinya ini. Nomor 1 kita artikan, 컴퓨터를 배울 사람을 모집하고 있습니다. Jadi ini sedang mencari ya, sedang mencari atau sedang membuka lowongan ya.
atau sedang mencari orang yang akan belajar komputer. Ya, ini sudah jelas ya. Jadi nomor 1 adalah sedang mencari atau sedang membuka lowongan untuk orang yang akan belajar komputer. Nomor 2 itu 컴퓨터를 가르칠 사람을 모집하고 있습니다. Jadi ini sedang mencari orang yang akan mengajarkan komputer. Dari judulnya ini sudah ketemu jawabannya ya 여러분 ya. Jadi 교육생 모집 lowongan siswa pelatihan, karena ini lowongannya untuk siswa pelatihan, berarti jawabannya itu nomor 1. Sudah jelas ya. Ini membuka lowongan atau mencari orang yang akan belajar komputer. Oke, 정답은 1번입니다. Sudah ketemu ya ini ya jawabannya ya. Nomor 3, 컴퓨터를 잘하는 사람을 모집하고 있습니다. Jadi sedang mencari orang yang pandai komputer. Jelas bukan. Nomor 2 juga bukan. Nomor 4, 컴퓨터를 사게 살 사람을 모집하고 있습니다. Jadi sedang mencari atau sedang membuka lowongan untuk orang yang membeli secara murah komputer. Jadi sedang mencari orang yang mau membeli secara murah komputer atau membeli komputer secara murah gitu ya. Jadi kurang cocok. Ini intinya iklan ini adalah sedang mencari murid gitu aja intinya ya. 교육생 모집. Jadi lowongan siswa pelatihan. Jadi intinya dia itu sedang mencari murid, bukan kok dia itu sedang mencari guru. Ya, ini dari judulnya udah ketemu ya. 정답은 1번입니다. Jadi udah ketemu ya. Makanya kalau ada soal brosur seperti ini, kalian langsung artikan dari jawabannya terlebih dahulu. Jangan dari soalnya yang panjang ini, langsung ke intinya, yaitu jawabannya terlebih dahulu, lalu kalian cocokkan dengan brosurnya ini, seperti itu. Oke, karena kita masih baru latihan, kita alangkah baiknya kita terjemahkan semua ini ya, biar kita sambil mengingat kosakatanya. Oke, mari kita bahas pelan-pelan. Ini ada 교육생 모집. Jadi 모집 itu artinya adalah dicari atau dibutuhkan siswa pelatihan. Ya, siswa pelatihan 교육생. 정부 itu pemerintah, ya 지원 itu bantuan. Kalau 무료 itu gratis, kalau 과정 itu program atau kursus ya. Jadi ini adalah kursus gratis bantuan pemerintah. Jadi mo집 기간, jadi masa dibukanya lowongan ini ya, masa dicari muridnya ini. 개강 itu awal semester, 개강 전까지 접수, pendaftarannya itu sampai sebelum semester awal atau awal pelatihan. Jadi sebelum awal pelatihan itu pendaftarannya itu ya, itu adalah masa dibukanya lowongan. Terus ini ada kata 전형 방법 ya, saya besarkan ya. Ini ada kata 전형 itu artinya seleksi. Kalau 방법 itu cara. Jadi cara penyeleksiannya adalah cara seleksinya. Ini ada 서류 전형 itu artinya adalah seleksi berkas atau dokumen, dan itu dan wawancara. Jadi seleksinya itu ada seleksi berkas dan juga ada seleksi wawancara. Terus 제출 서류, dokumen yang diserahkan itu adalah 사진, foto 2 lembar. Terus 졸업 증명서 itu adalah surat pembuktian kelulusan. Ini mungkin kayak itu apa, ijazah itu ya, ijazah SMA atau apa seperti itu. Ada surat, ini 졸업 증명서 itu adalah surat pembuktian lulus gitu ya, surat pembuktian lulus gitu aja. Terus ini 고용보험 적용 itu artinya adalah penerapan. 적용 itu penerapan ya. Kata bohom itu artinya adalah asuransi kerja, penerapan asuransi kerja. Terus ini ada kata 실직자 itu artinya adalah pengangguran. Jadi 실직자 itu pengangguran. Kalau ada kata 과정 itu artinya adalah program. Jadi program untuk pengangguran seperti itu ya. Ini ada 컴퓨터 활용, itu 활용 penggunaan komputer office ya, ini programnya. Penggunaan 활용 itu penggunaan. Kalau ini komputer. Jadi komputer 활용 itu adalah penggunaan komputer office. Terus komputer 응용 design. Jadi ini adalah aplikasi desain komputer. Itu ada Photoshop, Ilustrasi, terus JavaScript ini ya. Seperti itu. Oke, jadi ini simpelnya jawabannya tadi adalah ini ya, lowongan untuk mencari murid ini ya, mencari murid baru. Jadi 컴퓨터를 배울 사람을
모집하고 있습니다. sedang mencari orang yang mau belajar komputer. Bukan kok mencari orang yang akan mengajar komputer. Oke, 정답은 1번입니다. 668. 옷 가게에서 반바지와 니트를 샀습니다. Jadi saya itu telah membeli knit, itu artinya adalah rajutan ya, atau baju rajutan gitu mungkin ya, atau bahan rajutan. Jadi saya telah membeli baju rajutan atau bahan rajutan dan juga celana pendek ya, di toko baju. 얼마를 내야 합니까? Aku itu harus membayar berapa ya. Jadi yang dibeli itu adalah knit. Meskipun kalian nggak tahu kata knit pun nggak apa-apa ya, karena ini kan cuman knit itu aja. Yang ditanyakan itu bukan kosakatanya ya, tapi harganya ini. Jadi yang dibeli itu adalah knit sama banbaji. Banbaji itu mana ya? Oke, banbaji ini ya. Banbaji harganya 15.000, knit itu 19.000. Jadi kalau membeli knit dan banbaji berarti tinggal menjumlahkan aja ya, 15.000 ditambah 19.000 berarti itu adalah 34 ya. Oke, jadi jawabannya adalah 3번입니다. jadi saman ya, saman 4,000원입니다. 정답은 3번입니다. 669. 옷 가게에 다음과 같은 광고가 붙어 있습니다. Jadi ada tertempel iklan yang seperti berikut di toko baju. Jadi iklannya itu modelnya seperti ini ya, tulisannya itu ya, gambarnya. Terus daam을 보고 jadi lihat berikut, maksudnya tuh lihatlah iklan berikut ini kemudian 알 수 있는 것은, jadi hal yang bisa diketahui dari iklan ini itu apa. Jadi intinya itu hal yang bisa diketahui dari iklan yang tertempel di toko baju ini itu apa. Ini ada kata boom ya Yorpun ya. Boom itu artinya adalah musim semi. Terus ada kata 신상품, itu artinya adalah produk baru. Jadi produk baru di musim semi. Ini ada kata sale. Sale itu artinya adalah diskon. Tulisannya seperti itu ya. Sale itu diskon. Jadi intinya di toko ini itu memberikan diskon produk baru untuk baju musim semi. Intinya itu seperti itu ya. Kenapa kok baju? Karena ini di toko baju. Seperti itu. Oke, kira-kira dari iklan tersebut kita itu bisa mengartikan kira-kira itu artinya yang kayak gimana ya Yorpun ya. Nomor 1, 옷을 많이 살 수 있습니다. Jadi al-su'id kita bisa membeli banyak baju. Ya, kita bisa membeli banyak baju ya. Kurang cocok ya itu ya, kurang cocok. Karena ada kata sale. Sale itu diskon ya. Sale itu diskon. Nomor 2 itu 여러 물건을 싸게 살 수 있습니다. Jadi kita al-su'id bisa sada membeli. Kita bisa membeli secara murah barang musim panas. Ya, ini tidak ada kata barang musim panas ya, jelas ini tidak cocok. Nomor 3, 모든 봄옷을 싸게 살 수 있습니다. Jadi al-su'id itu artinya bisa. Kita bisa membeli secara murah baju musim semi semuanya. Jadi kita bisa membeli baju musim semi ini semuanya secara murah ya di toko ini. Kira-kira itu seperti itu, di toko baju ini. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang nomor 3 ya, jelas ya. Jadi membeli baju secara murah. Kenapa secara murah? Karena ada kata sale. Sale itu artinya diskon ya. Diskon produk baru musim semi. Jadi jawabannya adalah nomor 3. 정답은 3번입니다. Nomor 4 itu 봄옷을 50% ya 싸게 살 수 있습니다. Kita bisa al-su'id membeli. Ya, kita bisa membeli secara 50% lebih murah baju musim semi. Ya, ini tidak ada kata 50% ya. Jadi ini tidak ada kata 50%. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang nomor 3. Kita bisa membeli secara murah baju musim semi semuanya. Oke, 정답은 3번입니다. 670. 어른 한 명과 어린이 한 명이 박물관에 들어가려고 합니다. Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya, kita penggal dari sini. Oke, 한 명, satu orang anak kecil dan satu orang dewasa itu berniat untuk pergi masuk ke museum.
ya, pergi masuk ke museum. Jadi ini ada daftar tarifnya itu seperti ini ya. Terus modu Almaral neya hamnika, jadi semuanya itu harus membayar berapa? Jadi satu orang dewasa dan satu orang anak kecil. Jadi kalau dewasa itu bayarnya itu 3.000. Kalau anak kecil ini ya, kata orin itu anak kecil. Yang dimaksud dengan anak kecil itu apa? Anak kecil itu yang berusia dalam kriteria di bawah 12 tahun. Ini termasuk kategori orin ya, anak kecil ya. Ini 12 tahun ke bawah itu termasuk orin, anak kecil. Terus kalau Chongsonyeon itu remaja, itu kisaran berumur 13 tahun sampai 18 tahun, itu termasuk remaja. Karena ini satu orang anak kecil, ya, satu orang orin itu anak kecil, dan satu orang dewasa, itu berarti totalnya bayarnya berapa? Kalau dewasa satu itu 3.000. Kalau anak kecil itu muryo, gratis, berarti bayarnya cuma 3.000. Oke, Jongdapen Ipon Imida. Kenapa cuma 3.000? Karena anak kecil ini gratis ya. Orin anak kecilnya itu gratis, tidak bayar. Ya, di bawah 12 tahun itu tidak membayar. Oke, Jongdapen Ipon Imida. Kalau nomor 1 itu 1.500 won, nomor 3 4.500 won, nomor 4 itu Nejian Semnida, itu artinya adalah tidak membayar. Ya, jadi membayar, cuma yang membayar itu hanya yang dewasa. Ini ya, 3.000 won. Oke, Jongdapen Ipon Imida. Oke, jadi sampai di sini dulu ya pembahasan bang soal dari saya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal-soal dari bang soal selanjutnya, yaitu di nomor 671. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.